Datang lagi saya, adik-adik farmasi, dimanapun berada kali ini. Bapak menyampaikan materi titrasi redok terkait dengan mata kuliah kimia farmasi. Jadi kita akan bahas secara singkat pemanfaatan titrasi redok dalam penetapan kadar di senyawa-senyawa obat atau dalam pemanfaatan di dunia farmasi nantinya. Jadi pengertian titrasi redok yaitu titrasi yang berdasarkan reaksi-reaksi, namanya juga redok, reduksi dan oksidasi, di mana yang pertama kali disampaikan oleh Barthelot pada tahun 1787 tentang analisis kualitatif klorin dalam air menggunakan daya oksidasi dari klorin. Kemudian Gay-Lussac mengeluarkan metode yang mirip seperti klorin dengan determinasi oksida dari senyawa indigo. Jadi indigo itu warnanya biru, ketika dioksidasi jadi hilang warna birunya. Kemudian perkembangan dan pemanfaatan reaksi redok pada penetapan senyawa organik atau obat dengan melihat dari reaksi potensial reduksi dan oksidasi dari senyawa organik tersebut atau senyawa-senyawa kimia lainnya. Nah, pada intinya reaksi redok itu adalah reaksi titrimetri yang melibatkan reaksi oksidasi reduksi terkait dengan perpindahan suatu elektron. Jadi perubahan elektron atau perubahan valensi atom atau ion dari yang bersangkutan. Jadi saat pengoksidasi mendapatkan elektron, sedangkan saat pereduksi valensinya akan turun, sehingga di sini ada kesetimbangan perubahan kehilangan elektron dan teroksidasi valensi dan akan meningkat. Jadi ion akan meningkat. Jadi itulah pengertian dasar dari reaksi redok. Nah, ini contoh dari perubahan reaksi redok secara sederhana. Kita bisa lihat bahwa Fe menjadi Fe3, ada valensi berubah dari 2 plus menjadi 3 plus, kemudian klorin minus menjadi klor, itu berubah dia oksidasinya dari minus menjadi 0, sedangkan Cu menjadi Cu2. Nah, prinsip oksidasi redok di sini ada reaksi oksidasi di satu titik, setengah reaksinya, kemudian reduksi teroksidasi. Nah, proses dari oksidasi reduksi ini bersama-sama terjadi selama pelaksanaan titrasi, sehingga disebutlah titrasi redok. Adik-adik, ketika kita bertanya apa sih yang dimaksud dengan oksidasi? Nah, kita lihat sedikit dulu pelajaran kita ketika adik-adik sebelum masuk ke jurusan farmasi. Jadi definisi masa lalu, jadi kombinasi antara senyawa yang mengandung oksigen, misalnya C ditambah O2 akan menjadi CO2, nah itu mengalami oksidasi. Namun kenyataannya definisi itu sudah ditinggalkan, bahwa kehilangan satu elektron adalah oksidasi, di mana N menjadi Na+, sehingga dia harus melepaskan satu elektronnya, sehingga terjadilah muatan positif, sehingga ke satu muatan positif ini dia mengalami kehilangan satu elektron. Nah, proses ini disebut dengan oksidasi. Sedangkan reduksi hal yang terbalik. Jadi kalau dulu secara definisi, jadi definisi yang lama bahwa dia kehilangan atom OH, sehingga dia akan mengalami reduksi. Nah, sekarang ini definisinya dia gain electron reduction. Dia mendapatkan suatu elektron, contoh klor, dia akan menjadi Cl-. Nah, menjadi muatan negatif ini dia bisa dikatakan mengalami reaksi reduksi. Nah, demikianlah penjelasan singkat yang sekarang kita pahami tentang reaksi oksidasi dan reduksi. Nah, oksidasi reduksi, jadi
secara dia berlangsung bersamaan, kemudian dalam reaksinya terjadi pada perubahan atom atau molekular yang terjadi dan proses selama terjadinya reaksi tersebut. Nah, di sini dikatakan bahwa jika atom melepaskan suatu elektron di tempat lain, pasti ada yang menerima elektron. Sehingga dalam suatu proses tersebut ada yang akseptan, ada yang donor, ada yang accepted. Nah, itu menjadi suatu sistem kesatuan sehingga terjadilah suatu transfer elektron di dalam suatu sistem itu sendiri sehingga transfernya akan menjadi suatu closed system. Nah, bagaimana menjaga tracks atau melihat elektron transfer tersebut? Nah, di sini dikatakan sebagai oxidation number atau oxidation state. Nah, kita harus bisa merunut atau menghitung oxidation state dari suatu reaksi kimia. Usually a positive and a zero negative number and integer atau bulak-balik. Nah, itu jadi positif menggambarkan bahwa dia cenderung atau tendensi the atom to lose the electron. Kemudian negatif, tendensi untuk mendapatkan elektron atau dia bersifat sebagai akseptor dari suatu elektron. Nah, bagaimana persamaan reaksi redoks kita bisa lihat. Nah, di sini adik-adik bisa jelas bahwa persamaan reaksi redoks bahwa suatu sistem A ditambahkan dia akan oks kemudian akan menjadi T mengalami fase rek, di A mengalami fase oks. Jadi di sini potensialnya bisa kita gambarkan jika dia berada pada potensial reaksi pada titik equilibrium di mana konsentrasi E jadi energi jadi toks. Konsentrasi Tox dan Tr harus sama dengan E konsentrasi dari AOX dan AR. Nah, hal ini bisa dilihat dari persamaan potensial kimia dengan menggunakan persamaan Nernst, sehingga kita bisa lihat di sini bahwa konstanta elektron potensialnya di sini tergantung pada konsentrasi dari spesies reduksi dan oksidasi. Nah, kita lihat lebih lanjut. Kita perlu lihat bahwa aturan untuk menetapkan tingkat oksidasi. Jadi jumlah bilangan oksidasi semua atom dalam suatu molekul atau ion harus sama tanpa nilai yang nilainya dengan muatan pada molekul atau ionnya. Nah, di sini misalnya KMN. Jadi di sini K oxidation state dari K ditambahkan oxidation state dari Mn ditambahkan oxidation state 4 kali dari O. Semua ini molekulnya bermuatan netral sehingga semua totalnya akan menjadi 0. S2O4 minus jadi muatannya minus 2 jadi ion sulfat. Di sini oxidation state dari S ditambah 4 kali oxidation state dari atom jumlahnya minus 2. Nah, demikian juga pada kation amonium di mana oxidation state dari N ditambahkan 4 kali oxidation state dari H semua totalnya menjadi plus 1. Nah, di sini tata cara dari aturan penetapan nilai dari oxidation state atau tingkat oksidasi dari suatu molekul atau ion. Nah, kita lihat di sini kesetimbangan balancing simple redox reaction. Jika terjadi suatu reaksi, di sana harus terjadi suatu kesetimbangan di mana Cu ditambah Ag menjadi Ag plus akan menjadi Ags menjadi di Cu2 plus. Nah, di sini perlu kita tahu, adik-adik sudah belajar ketika di SMA, yaitu persamaan stoikiometri, di mana pada step 2 adik bisa lihat bahwa Cu melepaskan 2 atom, 2 elektronnya. Nah, oleh sebab itu, Ag harus menerima 2 elektron, sehingga kesetimbangannya kita bisa hitung. Nah, seperti pada step ketiga ini, sehingga
terjadilah kesetimbangan reaksi pada reaksi yang adik-adik lihat, di mana CuS ditambah 2Ag plus akan menjadi Cu2 plus dan 2AgS solvit. Nah, di sini dibutuhkanlah terlibat 2 elektron yang pada reaksi total ini. Nah, kesetimbangan ini sangat penting ketika kita melihat stoikiometri dari suatu reaksi. Nah, yang lebih penting tadi adalah kecenderungan suatu reaksi berjalan, di mana kita bisa lihat bahwa kecenderungan atau kekuatan saat pengoksidasi atau pereduksi ini ditentukan oleh nilai elektron energi potensial dari suatu senyawa. Nah, di sini beberapa contoh setengah dari reaksi energi potensial. Jadi semakin tinggi energi potensial dibandingkan yang rendah, dia akan lebih cenderung lebih kuat untuk mengalami reaksi spontan, untuk mengalami perubahan. Nah, titrasi redox merupakan bagian dari titrasi volumetri. Nah, kita lanjut. Yang akan dilaksanakan baik bila satu kesetimbangan redox tercapai dengan cepat setiap penambahan volume dari titrasi. Maksudnya di sini reaksinya berlangsung dengan cepat ketika kita menambahkan volume reaksi, kesetimbangan atau reaksi berjalan dengan spontan. Kemudian adanya indikator. Nah, kadang-kadang diperlukan suatu indikator untuk menentukan titik akhir berakhirnya suatu reaksi atau sering disebut dengan titik ekivalen. Jadi setengah reaksi redox ini dijumlahkan. Nah, saat titik akhir terjadilah suatu kesetimbangan dari titik pengamatan. Nah, contoh dari sini pengamatannya bahwa pengaruh konsentrasi. Nah, di sini kita bisa hitung bahwa menggunakan persamaan Nernst tadi sehingga kita bisa mendapatkan pengaruh konsentrasi atau konsentrasi setimbang pada proses titik reaksi, titik kesetimbangan, sehingga kita bisa menghitung berapa besar pentiter yang dibutuhkan untuk mendapatkan reaksi kesetimbangan, sehingga kita bisa manfaatkan untuk menghitung sampel yang terdapat dalam analis dalam jumlah pentiter yang dibutuhkan. Nah, bagaimana hubungannya di sini? Kita lihat seperti pada titrasi dengan menggunakan KMnO4. Jadi besi dioksidasi menggunakan KMnO4 sehingga kita bisa tahu bahwa Fe2 teroksidasi sehingga mendapatkan reaksi redox titran menggunakan KMnO4 sehingga persamaan reaksinya seperti ini, sehingga dibutuhkanlah KMnO4. Jadi 5 molekul Fe ditambahkan MnO4 minus sehingga akan menjadi Mn2 plus sehingga teroksidasi. Nah, pada ini membutuhkan 8 hidrogen plus sehingga di sini persamaan reaksinya. Nah, kita bisa hitung kalau kita melakukan titrasi pada titik awal di mana sampel Fe unknown, kita ketahui bahwa titernya itu adalah larutan KMnO4 yang sudah distandarkan, sehingga setelah itu kita lanjutkan pada titrasi, kemudian sampai pada titik akhir. Nah, persamaannya di sini terlihat bahwa pada titik akhir kita menemukan warna yang agak ungu seperti MnO4 dari sampel yang tadinya ketika sampel ditambahkan MnO4 langsung warnanya akan hilang, bening, dia akan bereaksi dengan Fe2 menjadi Fe3+. Nah, pada titik akhir, semua Fe sudah berubah pada Fe3+, sehingga warna menjadi pale permanent pink color. Nah, di sini persamaan reaksi, kesetimbangannya kita bisa hitung bahwa jumlah volume KMnO4 yang dibutuhkan, sehingga kita bisa tetapkanlah kesetimbangan reaksinya. Nah, ada hal-hal yang harus kita perhatikan pada titrasi menggunakan redox, terutama pada KMnO4. Nah, apa itu? Di sini kita bisa hitung bahwa molaritas dari MnO4 dia 1 Fe dilihat sebanding dengan 5 molekul dari jadi 5 kali di sini, sehingga kita bisa lihat persamaannya. Dengan persamaan kesetimbangan kita bisa hitung semuanya. Kita lanjut. Masalah yang muncul ketika kita menggunakan KMnO4. Di sini menggunakan
2H2O. Nah, di sini biasanya MnO4 itu tidak stabil sehingga mudah terkomposisi, sehingga diperlukanlah suatu penyetandaran dari KMNO4, yaitu menggunakan larutan lain yang digunakan untuk menstandarkan berapa kadar KMN MnO4 yang ada di dalam larutan itu sendiri. Nah, selanjutnya permanganat harus distandarkan menggunakan oksalat. Nah, di sini selanjutnya bagaimana kita menetapkan titik akhir? Adik-adik bisa menggunakan kurva yang adik-adik bisa tulis atau menggunakan potensiometri. Kita ukur potensiometrinya, kita akan mendapatkan titik akhir, atau menggunakan tadi indikator warna. Selanjutnya indikator-indikator yang banyak digunakan yaitu harus berubah pada titik equivalence. Bagaimana kita mendapatkan indikator perubahannya pada titik equivalen yang jelas teramati oleh mata? Di sini contohnya Mn, dia bisa warnanya dari hilang menjadi merah muda, atau juga contoh-contoh titrasi iodin misalnya dari hilang menjadi kuning pucat. Nah, atau ditambahkan amilum ketika iodin terbentuk menjadi warna biru yang kuat. Nah, ini contoh dari beberapa persamaan yang terjadi. Kita bisa lihat. Nah, artinya dengan menggunakan persamaan Nernst, jadi indikator juga harus bereaksi. Nah, yang terpenting di sini bahwa titik akhir dari suatu perubahan indikator juga memiliki konstanta potensial redoks pada titik akhir dari persamaan reaksi yang kita gunakan. Nah, di sini contoh-contoh dari beberapa titik akhir atau potensial redoks dari indikator, sehingga kita bisa pilih indikator-indikator yang memiliki potensial pada titik akhir tersebut. Artinya ketika kita memilih indikator yang berada pada daerah potensial redoks, tidak pada titik akhir suatu reaksi, tentunya indikator ini tidak akan mengakibatkan suatu perubahan warna. Kita lanjut. Ada kendala-kendala lain yang muncul pada titrasi redoks. Misalnya di sini reaksi samping. Jadi kita sudah bahas tadi MnO4 bahwa dia membutuhkan 8H+. Nah, tentunya harus pada suasana asam. Nah, asam apa yang kita gunakan? Apakah di sini pada persamaannya umumnya pada teknisnya kita menggunakan asam sulfat. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana ketika kita menggunakan asam klorida? Apa yang akan terjadi? Nah, tentunya ketika kita menambahkan asam klorida, di sini akan terjadi reaksi samping, di mana klorin dengan mangan akan berubah menjadi Cl. Jadi ion klor dengan juga teroksidasi dengan mangan sehingga akan menjadi klorin. Di samping itu, klor yang terbentuk juga melakukan reaksi terhadap Fe. Jadi ada dua hal di sini, yaitu pertama bahwa klor juga akan bereaksi dengan mangan sehingga akan kelebihan mangan yang dibutuhkan. Mungkin akan terjadi reaksinya lebih, jadi berlebih kebutuhan mangan. Namun di sisi lain ketika klor terbentuk lebih awal, klorin Cl2, di sini Cl2 juga akan bereaksi dengan Fe. Dia akan mengoksidasi Fe2 menjadi Fe3+. Nah, apa yang terjadi? Mangan yang dibutuhkan lebih besar. Kemudian yang kedua, Fe yang semestinya harus bereaksi dengan mangan, MnO4, dia juga oksidasi oleh klorin sehingga terjadilah double positif. Nah, hal ini sangat penting kita perhatikan ketika kita memilih reaksi atau medium reaksi seperti asam yang dibutuhkan agar tidak terjadi reaksi samping yang dapat mengakibatkan kesalahan pentitrasi. Baik adik-adik, jadi
Untuk menambah wawasan adik-adik ketika kuliah ini berakhir dari pembelajaran menggunakan video, Bapak ingin bertanya untuk adik-adik yang ingin memperdalam wawasannya. Jadi pertama, senyawa obat apa yang ditetapkan kadarnya menggunakan prinsip dari titrasi redox ini? Silakan adik-adik coba telusuri, buka buku Farmakope Indonesia edisi ke-6 dalam penetapan kadar. Nah, masing-masing adik-adik akan Bapak tanya pada saat kita melakukan FGD. Masing-masing Bapak harapkan bisa memberikan satu jawaban yang berbeda dari masing-masing temannya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa persamaan reaksi yang terjadi, kemudian titernya seperti apa, indikator apa yang digunakan, dan jika diperlukan di sini kalau dia tidak menggunakan indikator, pertanyaan berikutnya adalah instrumen kimia atau instrumentasi apa yang dapat digunakan dalam menetapkan titik akhir atau titik ekivalen dari suatu reaksi redoks atau titrasi redoks jika kita ingin menetapkan kadar senyawa obat. Nah, adik-adik bisa menambah wawasan maju sebelum pada kuliah selanjutnya. Jadi, hal ini dibutuhkan untuk menambah wawasan sebagai informasi lebih awal dari persamaan titrasi redoks. Adik bisa juga baca dalam buku-buku kimia analisis. Nah, kuliah singkat ini hanya memberikan informasi yang sangat dasar terhadap titrasi dari redoks sendiri, sehingga adik-adik bisa akan dituntut lebih jauh ketika kita nanti pada saat diskusi membahas mata kuliah ini lebih dalam. Nah, demikianlah adik-adik sebagai pemantik kuliah singkat hari ini, sehingga Bapak harapkan adik-adik bisa belajar lebih jauh. Sampai jumpa pada diskusi yang kita akan adakan.